Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas waktunya, teman-teman. Hari ini kita akan kembali eh, tentang bagaimana manusia itu melihat akan realitas, dan realitas itu tidak hanya sebagai informasi atau pengetahuan saja, tetapi juga digunakan sebagai ilmu pengetahuan yang nantinya ilmu itu kita gunakan sebagai data, ya, sebagai data dalam melihat realitas yang lainnya. Di dunia akademik, kita sebagai akademisi tentunya melihat data tidak hanya sebagai pengetahuan saja, tetapi juga sebagai karya ilmiah. Jadi tentunya itu yang membedakan kita dengan eh, orang yang tidak berpendidikan di perguruan tinggi, itu bedanya. Sehingga bagaimana cara yaitu melihat pengetahuan itu sendiri menjadi data dalam karya ilmiahnya. Oke, kita akan melihat dalam ini. Oke, manusia itu kita ketahui sama-sama adalah makhluk yang paling mulia karena kita memiliki akal. Akal inilah yang menjadikan kita beda dengan makhluk yang lainnya. Dan tentunya bagaimana kita melakukan atau menjadikan akal ini bermanfaat, tentunya dengan cara bersyukur, dengan cara menjaganya, cara merefreshnya, ya, mengupgrade apa pengetahuan dan apapun ingatan di dalam akal itu. Ya. Tentunya akal inilah yang menjadi kebutuhan yang menjadikan kita memiliki kebutuhan jasmani dan rohani. Ya, secara ilmiah, secara naluri, eh, akal ini bekerja sesuai dengan perannya. Karena kita memiliki akal, tentunya kita memiliki cara bagaimana akal itu bisa digunakan. Ada waktunya, misalnya pada saat kita bangun tidur, apa yang harus kita lakukan. Setelah kita sholat pada waktu mendengarkan azan, apa yang harus kita lakukan setelah mendengarkan azan, dan seterusnya. Ya, akal ini sifatnya tentunya menjaga kita untuk tetap stabil, tetap terjaga di dalam eh, memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Dan akal ini sendiri memiliki eh, secara alamiah, ya, secara alami memiliki naluri. Kalau kita berbicara tentang naluri, tentu semua makhluk memiliki naluri. Tetapi bedanya dengan kita, tentunya naluri yang kita peroleh atau naluri yang kita miliki, ini kita gunakan sesuai dengan perannya. Apakah dengan menggunakan sebagai agama, bagaimana kita melakukan ibadah kita, terus menjaga diri kita dari musuh misalnya. Bagaimana kita berkomunikasi yang baik antar sesama manusia. Nah, tentunya semua itu adalah kegunaan akal. Nah, dalam hal-hal yang lainnya pun naluri ini meskipun bersifat secara alami, tetapi dengan adanya akal, tentunya eh, naluri itu bisa sejalan dengan keinginan atau peran kita. Proses lahirnya pemikiran manusia. Yang pertama adalah rasa ingin tahu. Tentu teman-teman awal di mana kita ingin melihat atau menggambarkan sesuatu, yang pertama adalah memiliki niat, ya, memiliki niat akan keingintahuan kita terhadap sesuatu tersebut.
Nah, misalnya saja apa ya? Hmm, kita melihat fenomena yang terjadi kemarin, yaitu gempa. Ya, kita sama-sama merasakan bagaimana gempa eh, tersebut di sekitar kita. Setelah itu tentunya kita mulai mempertanyakan di dalam diri kita, benar tak? Apa yang tadi saya rasakan itu gempa? Barulah kita bertanya ke sanak saudara kita di sekeliling kita. Baru itu kalau belum jelas, kita mencarinya lewat berita. Dari berita di situ tentunya ada informasi tentang gempa yang menyatakan berapa kondisinya, berapa besarannya, sampai pada korbannya. Dari mencari informasi itulah kita akan menemukan fakta-fakta yang beredar tentang gempa. Dan gempa ini tentu adalah suatu informasi di mana yang tadinya teman-teman hanya kita hanya melihat akan pengetahuan itu sebagai suatu upaya kita, tetapi ternyata eh, kita menemukan fakta ternyata yang kita rasakan di daerah yang biasanya terlihat terlihat gempanya hanya uh, hanya berapa menit, ternyata di daerah yang lainnya ternyata uh, gempa itu memiliki efek yang lainnya, misalnya seperti itu. Itu informasi data yang tentunya berbeda dengan yang lainnya. Nah, dengan adanya fakta-fakta itulah kita sebagai manusia yang berakal tentunya melibatkan beberapa faktor. Yang pertama adalah fakta, yang kedua adalah indera. Indera ini tentunya kita lihat dari berbagai apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, ya apa yang kita pikirkan itu indera. Terus setelah itu adanya otak. Di dalam otak tersebut tentunya teman-teman sudah mulai melihat bahwasanya gempa yang saya rasakan meskipun getarannya di rumah saya tidak sehebat seperti di daerah misalnya di daerah Surabaya Utara. Nah, itu ternyata berbeda loh. Apa karena eh, ini ada getarannya atau gelombangnya yang berbeda atau karena faktor-faktor alam yang lainnya. Nah, itulah yang tentunya fungsi dari otak atau dengan adanya akal tersebut, tentunya teman-teman melihat akan berbagai informasi sebelumnya, karena tentunya kalau kita melihat akan eh, apa ya gempa, tentunya kita sudah banyak menemukan informasi dari berbagai berita dan dari sebelum tahun-tahun sebelumnya pun kita juga merasakan gempa atau di daerah lain juga ada beritanya. Itu yang menjadikan mengapa eh, pengetahuan kita itu tidak hanya sebagai hal yang hanya bisa kita lihat saja atau kita sampaikan, tetapi juga bisa kita rasakan, bisa kita pikirkan, dan tentunya lihat dari informasi sebelumnya, baik informasi dari media sosial, dari berita, ataupun dari kalau secara ilmiah jurnal-jurnal terpercaya seperti itu. Nah, tentunya teman-teman di sini bisa melihat akan bagaimana uh, seseorang itu melihat akan keberhasilan dari pemikiran manusia itu sendiri. Semakin kita mengasah, semakin kita melihat pemikiran seseorang itu semakin kritis, itulah bagaimana penggunaan
akan akal itu menjadi lebih baik. Tetapi kalau kita hanya, oh ternyata gempa itu seperti ini toh, getarannya seperti ini, reset, udah berhenti. Kita tidak mencari tahu akan informasi yang lainnya, ya sudah di situ. Jadi dia masih berpusat pada pengetahuan. Tetapi kalau kita sudah mencari bagaimana, mengapa, kapan, seperti apa, ada korbannya enggak, dampaknya apa dari gempanya tersebut. Sudah memikirkan itu, sudah mencari hal itu, itulah yang dikatakan sebagai ilmiah, pemikiran secara ilmiah. Oke. Ikatan berpikir manusia itu sendiri tentunya bisa kita kategorisasikan dari berbagai kategori. Yang pertama adalah berpikir dangkal. Berpikir dangkal ini adalah kalau saya bisa katakan adalah berpusat atau sesuatu ilmu yang kita ketahui hanya sebagai pendengar awal, informasi awal, informasi awal, informasi awal, eh, dan tentunya kita nggak usah memikirkan hal lain untuk melihat informasi tersebut seperti itu. Yang kedua adalah berpikir mendalam. Berpikir mendalam di sini adalah tentunya memahami fakta dalam berkaitan dengan informasi. Setelah kita mengetahui misalnya tadi, contohnya kita pakai saja tadi kayak gempa. Di sini di Surabaya terdapat gempa. Selain Surabaya, kota mana saja misalnya? Ya sekitarnya seperti itu. Itu ada berpikir awal. Kita mencari informasi apakah ada korban eh, dari gempa tersebut jam berapa itu berpikir. Dan yang ketiga adalah berpikir secara cemerlang. Berpikir secara cemerlang tentunya lebih mendalam lagi dan perlu adanya proses penelitian yang lebih terinci akan informasi tersebut. Tidak hanya kita mencari informasi dari sumbernya, tetapi juga kita bisa mencari akan informasi tersebut dari beberapa informasi yang mengatakan gempa itu seperti apa, dan bahkan dari beberapa jurnal tentang gempa kita kumpulkan sampai akhirnya kita menemukan oh bahwasanya gempa itu seperti ini kesimpulannya seperti ini dan menemukan teori baru. Itu adalah berpikir cemerlang atau kalau kita sebut adalah penelitian ilmiah. Tingkatan berpikir di dalam manusia ini yang terkadang kita bisa katakan dan bisa kategorikan bagaimana seseorang melihat akan suatu informasi yang sudah kita. Untuk melihat akan pendekatan ilmiah, tentunya teman-teman sudah mulai atau sudah mulai memasuki bagaimana yang nama ilmiah itu sendiri ya dari berbagai tugas yang sudah diberikan oleh dosen, tentunya menggunakan ilmiah karena teman-teman melihat akan apa ya, ilmu itu adalah suatu kebenaran ini untuk mencari di dalam suatu ilmu sehingga tentunya temuan dari teman-teman melihat akan apa ya pendekatan ilmiah ini menjadi suatu hal yang penting untuk dilakukan. Tentunya yang pertama adalah kalau tadi kita melihat kembali lagi flashback ya, tadi merasa ingin tahu terhadap sesuatu, rasa ingin tahuan kita
tersebut tentunya didasari oleh masalah atau pertanyaan yang perlu kita gali. Misal tadi gempa, gempa tadi sedang kapan waktu gempa itu terjadi. Nah, pertanyaan itu sudah menjadi suatu rumusan masalah, ya, sudah menjadi penentuan masalah yang nantinya kita akan teliti. Nah, dari rumusan masalah tersebut tentunya kita juga memiliki informasi yang kita peroleh dari sebelumnya, sehingga kita memiliki jawaban sementara dari pertanyaan atau dikatakan sebagai hipotesis. Ya, dari hipotesis itulah yang nantinya akan menjadikan awal kita untuk mencari pertanyaan kembali atau mencari informasi yang lainnya untuk mensuatu kebenaran dari ilmu. Dan yang ketiga tentunya ada pengujian hipotesis. Nah, hipotesis ini tentunya dengan cara menggunakan teori yang kita dan melihat suatu permasalahan tersebut. Nah, pengujian tesis ini teori bisa kita gunakan sebagai pisau analisis atau sebagai penguji hipotesis teori tersebut. Biasanya kalau kita gunakan sebagai teori itu kan pemikiran umum ke khusus atau kuantitatif, karena kiatnya penting sehingga harus memiliki yang terlebih dahulu dan mengatakan bahwa saya penting. Sebaliknya kita teori sebagai bisnis dari khusus ke umum dan peneliti, tentunya teori ini sebagai penting yang mengimbangi akan permasalahan ada. Tinggal mencocokkan seperti yang dilihat apakah ingin itu secara keseluruhan atau secara khusus, gitu aja. Itu yang nantinya akan menentukan pengujian hipotesis. Nah, dari sini tentunya teman-teman bisa membedakan mana yang termasuk termasuk penguji atau besok analisis teori seperti itu. Kalau semisal gini, saya dalam penelitian teman ingin apa ya sosial, saya katakan apa itu masalah sosial paling gampang kemiskinan, ya. Kemiskinan adalah salah satu permasalahan sosial yang sampai saat ini belum terpecahkan, baik itu dari kalangan pemerintah, masyarakat, pelaku dari kemiskinan tersebut. Nah, teman-teman kalau ingin melihatnya dari segi kuantitatif atau dari segi umum ke khusus, tentunya teman-teman berangkat dari data yang ada. Data yang ada, misalnya data BPS mengatakan bahwasanya kemiskinan itu bisa dilihat dari penghasilannya, pendapatannya, dari
kondisi rumahnya, dari bagaimana nilai konsumsinya, itu database data. Tetapi kalau teman-teman melihatnya dari kemiskinan itu enggak menurut dari pendapat kok kemiskinan itu dilihat dari wataknya, dari perilaku orang tersebut, bagaimana orang tersebut ternyata orang tersebut itu eh, meskipun dia kok bisa dikatakan miskin, wong dia punya sepeda motor dua, apa ya, TV-nya satu, rumahnya semi permanen, kok dikatakan miskin. Nah, pertanyaan yang khusus yang seperti itu yang bisa kita teliti dengan kualitatif. Jadi kita tidak melihat base data atau melihat karena bahwasanya kemiskinan itu dilihat dari pendapatan, dilihat dari kondisi rumah, dilihat dari eh, nilai yang dimiliki, tidak itu, tetapi lebih arahnya kepada watak dari orang tersebut dan bagaimana orang tersebut melihat akan kehidupan yang mereka jalani. Lebih ke arahnya ke situ. Jadi pemaknaan akan miskin itu sendiri menurut mereka seperti apa. Itu kita teliti dengan kualitatif atau khusus ke umum. Nah, ini bisa dibedakan ya teman-teman. Jadi kalau memang kita berangkatnya melihat dari hal yang umum, hal yang sudah digeneralisasikan oleh kondisi seperti apa kemiskinan tersebut, itu kita bisa larinya bisa menggunakan pengujian teori kuantitatif. Tetapi kalau kita berangkatnya dari realitas yang mengatakan kemiskinan itu dilihat dari bagaimana dia memaknai miskin, bagaimana miskin itu sudah menjadi bagian dari kehidupannya, dari miskin itu bukan persoalan uang, tetapi lebih kepada sifat dan perilaku yang dia lakukan dalam sehari-hari, itu bisa lari ke bisa menggunakan kualitatif dari khusus ke umum seperti itu. Itu yang membedakan mana yang kita melihatnya dari kuantitatif, dari pengujian hipotesis atau visual analisis teori atau tesis sendiri. Oke. Selain itu juga kita bisa melihat bahwasanya bagaimana penemuan kebenaran itu juga ada cara non formal, non ilmiah. Yang pertama adalah dengan penemuan secara kebetulan tanpa terencana. Nah, ini biasanya kalau kita mengetahui suatu pengetahuan yang tiba-tiba itu kita lihat, oh, ternyata misalnya apa yang lagi viral nih di TikTok atau di Instagram. Nah, oh, ada viral sekarang apa non Muslim lagi hari takjil. Nah, itu juga adalah suatu apa ya namanya, suatu temuan yang secara tiba-tiba eh, tanpa kita pikirkan seperti apa dampaknya. Tetapi ternyata, oh ternyata mereka itu juga antusias sekali dengan kondisi takjil tersebut. Apakah itu karena dia seneng dengan takjilnya karena banyak macam-macamnya yo, atau karena ajakan dari teman atau faktor-faktor yang lainnya. Nah, kejadian yang seperti itu atau kejadian yang viral itu bisa kita sebut sebagai non ilmiah karena tanpa kita prediksi seperti apa dan bagaimana kondisi dia, informasi tersebut tiba-tiba ada.
Nah, setelah itu kita masuk yang kedua adalah prasangka. Prasangka. Prasangka itu atau sikap kita melihat akan sesuatu tersebut apa ya, memprasangkakan, ragu-ragu, sikap ragu-ragu terhadap sesuatu yang kita ketahui itu juga termasuk adalah prasangka. Prasangka adalah salah satu informasi yang non ilmiah karena tentunya selama kita ragu-ragu atau tidak percaya akan kebenaran dari pengetahuan tersebut, itu bisa dikatakan sebagai prasangka. Benar nggak ya? Ini uh, hal yang saya bisa lakukan, benar nggak ya? Nah, prasangka-prasangka itu yang tentunya bisa kita benarkan dan juga bisa bisa kita salahkan. Ini juga larinya pada ideologi masing-masing ya, atau kepercayaan masing-masing. Yang ketiga adalah wahyu, wahyu ilham. Tentunya kalau kita berhubungan dengan wahyu, tentu apa? Tentunya teman-teman melihatnya hanya beberapa orang yang memiliki keistimewaan diberikan wahyu. Tapi kalau pada saat ini, kalau kita berkata wahyu, ya sangat jarang sekali bisa dibenarkan akan dia memiliki ilham. Hanya orang-orang tertentu saja yang memang eh, bisa kita sebut dia memiliki wahyu atau tidak ya. Seperti misalnya pada nabi. Kalau sekarang ada orang yang mengaku nabi, kita perlu perlu prasangka yang berhati-hati. Benar nggak sih dia mendapatkan wahyu? Benar nggak sih hmm, dia nabi? Seperti itu. Oke. Selanjutnya adalah intuitif, dorongan hati atau kata hati. Ini juga satu eh, non ilmiah karena kita melihatnya lebih kepada bagaimana seseorang itu dari eh, dorongan hati. Kadang kan dorongan itu hati itu kan dia termasuk salah satu nilai kepercayaan dalam diri manusia itu sendiri. Jadi seperti ideologi, kepercayaan, sistem. Nah, seperti itu tentunya eh, terkadang manusia kalau kita bisa logikakan kan tentunya ada benar dan salahnya terhadap nilai-nilai tersebut. Itu juga termasuk salah satu non ilmiah. Eh, Selanjutnya adalah coba-coba. Coba-coba adalah kalau kita di dalam karya ilmiah bisa kita kategorikan eksperimen. Eksperimen terhadap sesuatu tentunya kita belum pernah atau ingin mengetahui jawaban sementara dari apa yang kita ketahui. Itu coba-coba. Itu juga adalah eh, penemuan kebenaran dengan cara non ilmiah. Selanjutnya adalah otoritas ilmiah dan kewibawaan. Nah, ini lebih kepada eh, apa ya, kepercayaan seseorang atau rasa yang dimiliki oleh seseorang tersebut untuk melihat sesuatu. Itu juga adalah cara non ilmiah. Dan selanjutnya adalah spekulasi atau perkiraan yang didasari coba-coba. Kalau spekulasi ini bisa saya katakan eksperimen yang sudah pernah diuji oleh orang lain, apakah itu hanya berapa persen apa ya keberhasilannya, tetapi kita ingin mencobanya kembali dengan cara yang berbeda dan menemukan suatu jawaban dari eksperimen tersebut dengan apa ya jawaban yang berbeda dari sebelumnya. Itu spekulasi. Jadi spekulasi ini memang hanya beberapa orang yang ingin mencari pengetahuan yang memang dia lihat
oh ternyata dari si A melakukan eksperimen ini berhasil 30%. Coba saya ingin melakukannya dengan cara yang berbeda, apakah sama atau berbeda di eksperimen saya ini. Nah, seperti itu spekulasi. Itu juga akan menemukan jawaban kebenaran dengan cara non ilmiah. Tentunya di sini dari non ilmiah ini, apakah bisa nantinya non ilmiah ini dengan cara-cara non ilmiah ini bisa menjadi ilmiah? Tentunya jika proses tersebut membawa dampak dan mempengaruhi akan kebermanfaatan dari pengetahuan tersebut dan pengetahuan tersebut apa ya sudah divalidasi atau sudah diteruji kebenarannya, tentunya akan menjadi ilmiah seperti itu. Tetapi kalau pengetahuan tersebut masih menimbulkan keraguan, masih mempradugakan akan suatu kebenaran atau menspekulasikan akan nilai kebenaran dari pengetahuan tersebut, ya masih belum dikatakan sebagai ilmiah seperti itu. Keterbatasan akan ilmiah itu sendiri tentunya bisa kita simpulkan bahwasanya kita memiliki keterbatasan akan panca indera. Ya, manusia mengetahui dan memanfaatkan panca indera ini sebagai alat bantu untuk bisa memikirkan atau membuktikan bahwasanya pengetahuan itu benar. Ya. Karena kita sifatnya memiliki keterbatasan panca indera, tentunya ilmu itu juga dibatasi akan indera yang dimiliki oleh manusia. Yo, meskipun ya saat ini kalau kita bisa lihat, indera itu bisa dibantu kok dengan teknologi, bisa dibantu dengan apa ya kemajuan akan beberapa IT yang dikembangkan oleh manusia sehingga indera itu eh, bukan lagi sebagai patokan dari apa ya pengetahuan menjadi kebenaran. Ya memang seperti itu bisa. Bagaimana itu berpikir akan keterbatasan dari tentunya dibalas dengan adanya panca indera yang dimiliki. Dan yang kedua adalah sesuatu yang berkaitan dengan baik buruk sistem nilai seni dan keindahan. Ini lebih kepada tata aturan atau apa ya, hukum yang berlaku di masyarakat seperti apa. Karena tentunya kalau kita melampaui akan nilai batasan yang ada di masyarakat, tentu juga kita akan melampaui akan kebenaran dari yang apa ya, diyakini oleh masyarakat tersebut. Jadi tentunya setiap masyarakat kan memiliki nilai peraturan, norma ya yang berlaku. Dari norma norma tersebut tentunya memiliki aturan di mana manusia atau masyarakat tersebut harus melakukan apa yang berdasarkan pada norma tersebut. Sehingga kalau kita melewati batas bisa dikatakan secara abnormal atau di luar batas akal sehat atau apa ya terlalu berlebih. Kalau kalau kita katakan overthinking, orang itu boleh kita berpikir secara overthinking sih boleh, tetapi over yang membawakan kemaslahatan. Tetapi kalau overnya itu overload, overload tidak membawa kemaslahatan, malah merugikan orang lain atau sampai